Legenda Pendekar Abadi 176. Kemunculan Yang Mi. Lei Tian kemudian mengusap kepala Qin Qian dengan lembut, lalu menarik tangannya ke samping agar lebih dekat dengan Li Yifei. Selanjutnya ia maju beberapa langkah ke arah Xiao Mei, mengabaikan keberadaan Zhao Yuxi yang sangat terpukul. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu, tidak akan ada persiapan sama sekali untukmu menuju alam kematian, ucap Lei Tian dengan dingin. Aura di tubuhnya belum bergejolak namun energi tak kasat mata sudah menargetkan Xiao Mei. Selasa. Detik selanjutnya tubuh Xiao Mei diam terpaku, tanpa bertanya lebih lanjut tiba-tiba sebilah cahaya berbentuk belati terbang menghantam kaki kanannya. Akibat dari sabetan tersebut kaki Xiao Mei terputus dan terjatuh ke tanah begitu saja. Itu upah yang kau terima karena kau telah menyakiti Qianer. Selasa. Selanjutnya sebuah cahaya berbentuk belati kembali melesat dari celah kehampaan menebas lengan kiri Xiao Mei. Itu adalah bayaran atas perbuatanmu membuat Feier menderita. Pada saat ini Xiao Mei hanya bisa melihat dan merasakan anggota tubuhnya lepas satu persatu. Ia tidak bisa berteriak, hanya suara lirihnya yang terdengar dengan enggan. Namun kini ia dapat merasakan bala bantuan yang sedari tadi ia nantikan. Kurang ajar. Berani-beraninya kau berbuat kekacauan di tempatku, terdengar suara berat dari seorang wanita tua. Suaranya begitu nyaring membuat orang-orang merinding. Tanah tempat Lei Tian berpijak pun langsung retak. Dahsyatnya kekuatan pendekar keabadian tingkat akhir membuat rembesan energinya bergetar di lokasi Akademi Kekaisaran. Setelah melihat kedatangan orang yang La targetkan, tubuh Lei Tian bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke atas langit dan berada di depan Yang Mi hanya dalam sekejap. Namun saat melihat Lei Tian wajah bengis Yang Mi memancar bagai iblis, kedua telapak tangannya mengepal dan aura membunuh yang pekat mengalir dari dalam tubuhnya. Akhirnya kau datang juga, kau sudah membunuh adikku. Hari ini aku akan memenggal kepalamu dan menyiksa tubuhmu hingga ke seluruh tulangmu, ucap Yang Mi dengan tatapan membunuh. Setiap kata yang keluar dari dalam mulutnya bagai pisau yang mengorek luka. Namun Lei Tian mendengus cuek lalu melirik Yang Mi dengan tatapan kecewa sambil berkata, "Kamu yang bernama Yang Mi. Mulanya kukira kau sangat hebat, namun saat berjumpa denganmu malah kau tidak sehebat dugaanku. Dasar sombong." Ketika Yang Mi mendengar ucapan Lei Tian, keinginan untuk membunuh pemuda tersebut semakin besar. Pantas saja kau memiliki kepercayaan yang tinggi dan mengacaukan keseimbangan kehidupan manusia biasa. Tetapi sayangnya kau terlalu percaya diri dengan kekuatanmu, ucap Lei Tian dengan nada memprovokasi. Sementara itu di sebuah ruangan yang minim pencahayaan, tampak beberapa orang datang dengan mengendap-endap. Ruangan yang hanya berukuran 2 meter persegi tersebut menjadi tempat beradanya Kaisar Qin Lao yang selama ini menjadi tawanan Xiao Mei. Yang mulia, Yang mulia. Tuan Putri Qin Qian selamat, ucap seorang pengawal menyampaikan laporan kepada mantan Kaisar Qin Lao dengan penuh semangat. Benarkah? Qin Lao membuka matanya. Sejak beberapa hari inilah selalu murung memikirkan anak dan istrinya. Apalagi kabar tentang kematian istrinya di tangan Chen Kun membuat dirinya sudah tidak bersemangat untuk melanjutkan hidup. Tetapi pada saat ini ia mendapatkan kabar jika putri tercintanya masih hidup membuatnya seperti mendapatkan seteguk air di tengah dahaga. Tuan Putri ternyata ditolong oleh Lei Tian. Pahlawan kekaisaran Qin itu juga masih hidup dan sudah kembali ke ibu kota bersama Tuan Putri Qin Qian, jawab pengawal tersebut dengan penuh semangat. Maksudmu Lei Tian murid Akademi Kekaisaran itu?
Tanya Qinlao dengan nada setengah tidak percaya. Tentu saja Yang Mulia, pemuda yang sudah dikabarkan meninggal kini berdiri gagah menantang Xiao Mei di depan Akademi Kekaisaran, ucap pengawal tersebut sambil membuka kunci ruang tahanan tersebut. Setelah adanya pergerakan dari Lei Tian, kini orang-orang yang masih setia kepada mantan Kaisar Qinlao bermunculan kembali seperti jamur di musim penghujan. Mereka kini jelas bisa menunjukkan sikap setelah kemunculan Lei Tian yang sangat luar biasa. Kehancuran Xiao Mei hanyalah tinggal menghitung waktu saja. Lalu bagaimana keadaan putriku sekarang? Tanya Qinlao sesaat dirinya sudah dibebaskan. Tuan Putri sudah sangat berbeda sekarang, sepertinya lah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, jawab pengawal tersebut. Apa? Tanya Qinlao dengan ekspresi terkejut. Benar Yang Mulia, bahkan Chen Kun tewas di tangan Tuan Putri hanya dalam satu gerakan, ucap pengawal tersebut dengan suara bergetar. Qinlao terdiam. Sebagai seorang ayah tentulah menyadari potensi yang terdapat di dalam tubuh putrinya. Jika hal ini sudah terjadi maka besar kemungkinan jika putrinya sudah menemukan lelaki pilihannya. Apakah putriku nampak dekat dengan seorang pria? Tanya Qinlao penasaran, lah mulai menebak-nebak situasi kekuatan putrinya yang sudah dibangkitkan. Tuan Putri hanya terlihat bersama Lei Tian. Hanya saja sikap Tuan Putri terlihat begitu akrab dan sangat dekat dengan pemuda tersebut, jawab pengawal tersebut dengan jujur. Baiklah jika seperti itu, mari kita temui mereka, ucap Qinlao dengan senyum mengembang. Baik Yang Mulia, jawab pengawal tersebut. Beberapa pengawal lainnya juga sudah bersiaga setelah melumpuhkan orang-orang Xiao Mei. Qinlao bersama para pengawal yang membebaskannya segera melangkah dengan cepat menuju akademi Kekaisaran. Di sepanjang jalan para prajurit sudah kembali memberi penghormatan kepadanya, meski tidak sedikit ada mayat dari beberapa orang prajurit lainnya. Mereka tentu saja orang-orang yang sebelumnya berada di pihak Xiao Mei. Dengan adanya momen kebangkitan Lei Tian kini para pengawal bersama ratusan murid dari Sekte Belati Merah menyisir area Istana Kekaisaran yang letaknya bersebelahan dengan Akademi Kekaisaran. Tidak hanya itu, bahkan para tetua yang berasal dari gabungan Sekte Perisai Api dan juga Sekte Pedang Emas ikut mengepung area dalam Istana Kekaisaran. Dengan kekuatan belasan pendekar dewa membuat dua orang jenderal kekaisaran tidak bisa berkutik, bahkan pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindarkan. Namun karena beda jumlah, maka Shen Hua dan Zheng Zhou yang merupakan jenderal kebanggaan kekaisaran Qin sebelumnya tewas tanpa perlawanan berarti. Dengan tewasnya para jenderal menjadi titik mundur bagi seluruh kekuatan pasukan kekaisaran, apalagi keberadaan murid Sekte Belati Merah berada di atas tingkatan prajurit biasa, hingga dalam waktu singkat Istana Kekaisaran sudah berada di bawah kendali Penatua Song Gui sebagai penanggung jawab. Setelah menaklukkan Istana Kekaisaran, kini mereka bergerak menuju Akademi Kekaisaran menyusul Lei Tian yang berencana akan berhadapan dengan Xiao Mei dan yang lainnya. Kaisar Qinlao dengan tatapan cerah melihat perubahan keadaan yang tiba-tiba dan berpihak kepadanya, lah menatap cahaya kehidupan kembali setelah sebelumnya lah merasakan putus asa berkepanjangan. 177. Pertarungan Yang Mi vs Lei Tian. Pada saat yang bersamaan sambil mengeluarkan perkataan yang terus memprovokasi Yang Mi, Lei Tian mengerahkan tenaga dalamnya sambil melayang bersama udara dengan stabil. Yang Mi tidak terima begitu saja perkataan dari seorang pemuda yang menurutnya masih ingusan. Dengan tatapan penuh kemarahan ia mengerahkan energi di telapak tangannya, mendorong udara dengan gumpalan yang sangat berat membuat desiran suara yang menakutkan.
Lei Tian memang sangat hebat, dengan kekuatannya ia bisa mencapai titik di mana orang lain tidak bisa capai. Tetapi saat ini orang yang ia hadapi adalah Yang Mi, sesepuh pelindung wilayah kekaisaran. Di atas langit kedua orang pendekar tingkat keabadian mulai saling berhadapan. Yang Mi dengan penuh percaya diri mengeluarkan sebuah pukulan keras ke arah Lei Tian. Menghadapi serangan Yang Mi, Lei Tian tampak bergeming seolah pasrah menerima keadaan. Melihat hal ini, Yang Mi semakin meningkatkan energi Qi-nya dan mengira jika Lei Tian ketakutan menghadapi dirinya. Wos! Terdengar dengusan udara yang halus dan sosok tubuh Lei Tian menghilang dari pandangan. Kejadian ini membuat Yang Mi terkejut dan membuat pukulannya mendarat di udara hampa. Akibat hal itu gelombang energi yang besar pun menyapu wilayah sekitarnya, bahkan orang-orang dari Akademi Kekaisaran yang berada di bawah ikut tersapu oleh gelombang kejut yang ikut menghempaskan tubuh mereka segera hingga beberapa meter. Hanya orang-orang yang berada di ranah pendekar dewa yang masih bisa bertahan dari sapuan gelombang energi tersebut. Orang-orang yang merasakan efek pertarungan antar pendekar keabadian mulai menjauh khawatir akan membahayakan diri mereka sendiri. Hal yang mereka lihat di atas langit terlalu sulit untuk mereka cermati dengan akal sehat. Sementara itu Yang Mi tidak mempedulikan keadaan orang-orang yang berada di bawahnya, hanya wajahnya saja yang terlihat memburuk saat serangannya gagal. Teknik tubuh ilusi, gumam Yang Mi. Teknik turun-temurun Sekte Belati Merah. Lumayan, kekuatanmu cukup kuat. Hanya saja kecepatanmu terlalu lamban, Lei Tian berkata dengan nada mengejek, saat ini posisinya sudah berada di belakang Yang Mi. Tubuh Yang Mi segera berbalik, ia memandang Lei Tian, yang hanya berjarak beberapa langkah darinya. Ekspresi wajah Lei Tian masih sama seperti sebelumnya, tampak tenang dan begitu mendominasi. Mampus kau! Yang Mi berseru sambil menggertakkan giginya, dalam hatinya ia mengumpat Lei Tian dengan penuh kebencian. Energi di tubuhnya kembali menggerakkan tangannya untuk menyerang kembali Lei Tian. Hingga beberapa kali serangan, hasilnya masih tetap sama seperti tadi. Yang Mi tidak mampu menyentuh tubuh Lei Tian. Langkah Lei Tian yang bergerak seperti hantu membuat Yang Mi kesulitan mendeteksi hawa keberadaan tubuh ilusi dengan tubuh aslinya. Setiap kali Yang Mi menyerang maka tubuh Lei Tian bergerak seperti cahaya yang menyatu dengan gerakan angin. Setiap gerakannya hanya meninggalkan bayangan hampa. Duarte. Duar. Duar. Sementara suara dentuman seperti meriam terus menggema di udara, orang-orang yang berada di bawah hanya bisa memandang gelombang cahaya yang meledak-ledak menciptakan gelombang energi yang terus menyapu hingga area Akademi Kekaisaran menjadi rusak berat. Xiao Mei yang melihat pemandangan ini, hanya bisa menggigit bibirnya dengan ekspresi ketakutan. Meskipun ia sudah kehilangan beberapa anggota tubuhnya, ia masih bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan ia tahu jika ini hanyalah pertarungan pembuka. Ledakan demi ledakan masih terus menggema, Yang Mi terus memborbardir bayangan tubuh Lei Tian yang bergerak tanpa meninggalkan jejak tersebut. Dari kejauhan, dua orang sesepuh yang ikut menyaksikan pertempuran tersebut menjadi terkejut. Mereka tidak mengira jika Lei Tian begitu mudahnya mempermainkan Yang Mi. Awalnya baik Qin Zhang maupun Oun Zukal menduga akan ada pertarungan sengit di antara keduanya. Namun siapa sangka jika Yang Mi bisa terlihat seperti domba yang sedang dipermainkan oleh seekor serigala yang siap memangsa kapan saja. Setelah keadaan ini berlangsung selama beberapa saat, Yang Mi merasa kesal karena selalu saja gagal dalam menyerang Lei Tian. "Hei bocah, sampai kapan kau menghindar?"
Apa cuma itu kemampuanmu? Ucap Yang Mi tidak kuat menahan diri lagi. Hahaha. Sepertinya tulang tuamu sudah kelelahan. Kupikir kau masih mau bermain hingga beberapa waktu ke depan, ucap Lei Tian sambil menghentikan gerakannya. Senyum dingin di wajahnya kini mulai semakin terlihat. Apakah kau sudah tidak sabar ingin cepat mati? Lei Tian berkata lagi dengan nada penuh tekanan. Setelah mengatakan hal itu, aura pendekar keabadian tingkat akhir meledak dari dalam tubuh Lei Tian. Dalam sekejap tanpa memberikan ketenangan bagi tubuh Yang Mi yang sedang terkejut karena kekuatan Lei Tian, sebuah tinju langsung dilesakkan ke arah Yang Mi. Kontan saja, setelah tinju itu mendarat sempurna di tubuh Yang Mi membuat daging dan tulangnya terguncang hebat. Seperti peluru yang ditembakkan dari meriam tubuh Yang Mi jatuh terjun bebas ke tanah. Boom! Sebuah lubang besar tercipta di depan gerbang Akademi Kekaisaran. Sesaat setelah terjatuhnya tubuh Yang Mi ke tanah, sebuah cahaya kuning berkelebat meninggalkan lubang berbentuk cekung tersebut. Daerah yang menjadi tempat jatuhnya Yang Mi menimbulkan kerusakan yang cukup parah dan tubuh Yang Mi sendiri kini telah menghilang. Apakah tubuh sesepuh Yang Mi hancur menjadi debu? Gumam beberapa orang yang melihat kejadian yang baru saja terjadi. Lihatlah, ia sudah berada di atas lagi, ucap Patriark bocah yang melihat dua sosok ini saling berhadapan kembali di atas langit. Yang Mi bisa selamat dari pukulan mematikan Lei Tian berkat pertolongan sebuah benda pusaka yang berada di lehernya. Cahaya kuning yang barusan menyala adalah bentuk perlindungan dari benda magis tersebut. Qin Zhang berkata kepada rekannya, sebagai orang yang sudah lama berkonflik dengan Yang Mi tentu Qin Zhang sudah paham dengan kemampuan wanita ambisius tersebut. Dua orang lelaki tua dengan jubah hitam tersebut masih duduk dengan tenang, masih menjaga segala kemungkinan dari salah satu sudut Akademi Kekaisaran, hanya saja mereka tidak akan mau terlibat secara langsung. Kekuatan Yang Mi dan juga Lei Tian sudah berada di atas level mereka yang masih berada di tingkat menengah. Pertarungan antar pendekar keabadian memang layak diikuti. Dalam sejarah Kekaisaran Qin tidak banyak orang yang bisa menyaksikan pertandingan tersebut. Sebelumnya dilarang karena bisa menimbulkan efek kerusakan yang besar. Hal lainnya adalah kematian pendekar keabadian akan sangat sulit dicari penggantinya. 178. Satu lagi binasa. Tidak lama kemudian rombongan Kaisar Qin Lao telah tiba. Sebelumnya ia mendengar suara dentuman yang sangat menakutkan di atas langit Akademi Kekaisaran. Lah khawatir dengan keadaan putrinya yang baru saja dikabarkan telah selamat tersebut. Klaner! Teriak Kaisar Qin Lao saat melihat putrinya. Qin Qian yang tengah serius memandang ke arah langit menjadi terkejut. Namun dengan cepat ia menyadari kedatangan ayahnya yang tengah tergopoh-gopoh menuju ke arahnya. Ayah! Sahut Qin Qian penuh kebahagiaan. Pertemuan keduanya sejenak menjadi pusat perhatian. Ratusan murid Sekte Belati Merah serta belasan tetua dari Sekte Perisai Api pun ikut menyaksikan pemandangan penuh keharuan tersebut. Kekuatanmu? Tanya Kaisar Qin Lao kepada putrinya. Kabar yang menyatakan tentang kekuatan putrinya ternyata memang bukan omong kosong. Nanti setelah semuanya selesai aku akan cerita. Intinya saat ini ayahanda harus menyetujui calon suamiku, ucap Qin Qian sambil tersenyum. Baiklah, di mana lelaki yang menjadi pilihanmu? Qin Lao tentu tidak bodoh, lelaki yang telah menyentuh putrinya adalah orang yang telah membangkitkan kekuatan terpendam Qin Qian. Dia masih di sana, jawab Qin Qian sambil menunjuk ke arah langit, di mana dua sosok tubuh tengah saling berhadapan. Apakah yang kau maksud adalah Lei Tian?
Tanya Kaisar Qinlao sambil mendongakkan kepalanya. "Iya betul," jawab Qin Qian penuh kebanggaan. Di atas langit, raut wajah Yang Mi tampak muram. Ia tidak menyangka jika Lei Tian memiliki kekuatan sebesar itu. Ia telah meremehkan kekuatan pemuda yang baru berada di dunia keabadian. Aku akui teknik penyelamatan dirimu cukup baik, namun sayangnya kau tidak akan memiliki kesempatan lagi pada saat berikutnya," Lei Tian masih berkata dengan nada memprovokasi. Meskipun tidak memakai benda pelindung, Lei Tian yakin jika Yang Mi masih bisa tetap selamat. Sebelumnya Lei Tian hanya mengeluarkan beberapa puluh persen saja energi tenaga dalamnya. Sebagai langkah awal ia ingin mencoba kemampuan lawannya yang sudah berada pada tingkat yang sama dengannya. Lei Tian jelas merasakan jika Yang Mi baru saja selesai menerobos ke tingkat akhir, jadi Lei Tian masih memiliki peluang yang sangat besar untuk mengalahkannya. "Bocah, kekuatan yang kau miliki memang cukup kuat. Namun aku juga belum mengeluarkan kemampuanku yang sesungguhnya," ucap Yang Mi dengan tatapan buas. "Baiklah kalau begitu, mari kita buktikan tinju siapa yang lebih kuat." Sorot mata Lei Tian juga mulai serius, wajah santainya perlahan memudar. Yang Mi adalah lawan yang akan ia jadikan acuan kemampuan pendekar keabadian saat ini, oleh karena itu ia tidak mau gegabah. Bersamaan dengan itu Lei Tian memfokuskan pikirannya, dengan energi Qi yang ia miliki sebagai pendekar tingkat keabadian dan juga pengaruh tubuh khususnya. Kini kekuatan alam yang dahsyat telah tertarik ke sekitar arena pertarungan. Naga petir yang berada di dalam tubuhnya seolah bangkit memanggil petir kebinasaan dari langit. Jededir, Idir, Jededir. Energi yang menyatu dengan kekuatan petir dari langit memungkinkan seluruh orang untuk dengan jelas melihat bahwa Lei Tian kini melayang dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Desas-desus tentang dirinya sebelumnya kini mulai tergambar saat gemuruh petir yang bersahutan di langit. Pemandangan langit yang menghitam membuat seluruh orang merasa sangat ketakutan. Lei Tian benar-benar menggunakan kekuatan alam secara langsung untuk melawan Yang Mi. Tinju petir membelah langit. Seru Lei Tian sambil melepaskan sebuah tinju yang bergemuruh ke arah Yang Mi. Seiring dengan pukulan yang dikeluarkan oleh Lei Tian, seketika kekuatan angin menerpa hingga udara yang di depannya tidak dapat menahan tekanan dan menyebabkan desisan yang memekakkan telinga. Berbarengan dengan itu naga petir yang berada di dalam lautan kesadarannya bergejolak meraung dengan keras, energi yang dikeluarkan melonjak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dari tinju yang dikeluarkan Lei Tian terdengar suara erangan naga yang cukup jelas terdengar di telinga Yang Mi. Ketika merasakan kekuatan pukulan yang begitu mencekam membuat pupil mata Yang Mi menyusut. Namun ia tidak memiliki pilihan selain meningkatkan kekuatannya hingga batas teratasnya, pertempuran ini harus segera ia akhiri. Boom! Tinju keras Lei Tian beradu dengan tapak tangan Yang Mi di udara, suara dari bertumbuknya dua kekuatan itu menimbulkan suara yang memekakkan telinga seolah langit akan runtuh. Setelah itu tubuh Lei Tian tampak mundur beberapa langkah di atas udara, namun sebaliknya kali ini Yang Mi tidak dapat menyeimbangkan diri dan tidak mampu mengendalikan hempasan gelombang energi sehingga tubuhnya kembali terjatuh ke tanah dengan ledakan membentuk cekungan yang cukup dalam. Bam! Asap dan debu mengepul, area sekitar tempat jatuhnya Yang Mi memunculkan retakan mirip jaring laba-laba. Dengan cepat retakan tersebut menyebar hingga beberapa meter. Orang-orang yang berada di sekitar memperlihatkan ekspresi wajah penasaran. Wilayah yang masih tertutupi asap membuat mereka ingin tahu siapa yang memenangkan. Pertarungan yang begitu dahsyatnya.
Beberapa saat kemudian asap perlahan menyusut lalu menghilang. Ketika orang-orang yang melihat pemandangan yang berada di cekungan lubang, mereka langsung menarik napas panjang menahan keterkejutan. Terlihat sosok tubuh Yang Mi berusaha untuk bangkit, identitasnya yang begitu agung kini tampak sangat menyedihkan. Lengan kanannya terlihat bengkok tidak berbentuk akibat benturan dengan tinju Lei Tian sebelumnya. Serangan tinju petir membelah langit itu terlalu kuat. Sebelumnya Lei Tian sangat jarang mengeluarkan jurus penghancurnya tersebut, sehingga ia dikira adalah pendekar berpedang. Su Kai dan juga Qin Zhang benar-benar tertegun akibat kemampuan Lei Tian yang luar biasa tersebut, bahkan akibat energi petir yang dikeluarkan. Membuat kalung pelindung Yang Mi tidak berfungsi. Aku tidak menyangka bocah itu memiliki teknik mengerikan seperti itu. Akong benar-benar mengirim monster yang bisa dikatakan setara dengan dirinya, ucap Qin Zhang dengan ekspresi rumit. Seorang pemuda yang sudah bisa berada di ranah seperti itu bukanlah hal yang dapat dipikirkan secara logis. Yang Mi hampir saja terbunuh dalam pertukaran pukulan tersebut. Teknik andalannya tapak sutra tidak berdampak sama sekali di hadapan Lei Tian. Selain karena tingkat kekuatannya sama, tubuh Lei Tian juga sudah kebal dengan dampak pukulan tersebut. Sebelumnya ia pernah merasakannya lewat Xiao Mei. Atas bantuan ramuan dari Akong tubuhnya membentuk antibodi yang dapat memberikan kekebalan di masa depan. Lei Tian segera turun ke tanah, ia melihat Yang Mi sudah menyemburkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tidak jauh dari tempat Yang Mi berada tubuh Xiao Mei sudah gemetaran, denyut nadinya bergerak seolah menghitung sisa napasnya di dunia ini. 179. Kekuatan lain. Meskipun Yang Mi terluka parah, La masih dalam keadaan sadar ketika Lei Tian datang mendekatinya. Yang Mi tertegun, ia tidak mengira jika seorang pemuda yang La kira minim pengalaman ternyata mampu selamat dari teknik andalannya. Bahkan Qin Zhang saja masih berpikir dua kali untuk berhadapan secara langsung dengan tapak sutra, jurus yang bisa menghentikan aliran tenaga dalam di tengah pertarungan. Bagaimana bisa kau selamat dari tapak sutra? Ucap Yang Mi dengan mulut yang penuh darah, beberapa kali ia menyemburkan darah. Apakah kau pikir dengan pukulan seperti itu kau berharap bisa melukaiku? Pikiranmu terlalu dangkal, ucap Lei Tian dengan percaya diri. Bocah. Kuperingatkan kau jika kau membunuhku maka serbuan pendekar keabadian dari wilayah lainnya akan datang dan akan membunuh dirimu juga, ucap Yang Mi. Dengan begitu ia berharap masih bisa selamat. Lei Tian pernah mendengar tentang keseimbangan wilayah yang sudah diatur oleh para pendekar keabadian. Karena hal tersebut juga wilayah kekuasaan menjadi dua kekaisaran. Namun Lei Tian lebih menyukai konsep persatuan. La tidak suka dengan adanya pembagian kekuasaan dan kekuatan. Pada saat ini Yang Mi berpikir tidak peduli seberapa kuat Lei Tian, menghadapi gempuran pendekar keabadian bukan hal yang bisa ia tanggung dengan mudah. Orang mati sepertimu tidak perlu mengurusi kepentingan duniawi lagi. Sisanya biar aku yang urus sendiri, Lei Tian berkata dengan tegas. Selanjutnya sebuah bayangan bergerak membawa energi yang sangat tenang. Selaseh. Yang Mi membelalakan kedua matanya penuh ketidakpercayaan, hingga menjelang kematiannya ia tidak menyangka jika Lei Tian akan membunuhnya dengan tiba-tiba. Seluruh orang menyaksikan hal tersebut dengan tatapan terkejut. Mereka tidak percaya jika Lei Tian membunuh sesepuh pelindung kekaisaran di depan mata semua orang. Apalagi mendengar ancaman Yang Mi sebelumnya, nyali Lei Tian sangat besar jika bersinggungan dengan para sesepuh wilayah lain. Nasibmu biar Kaisar Qin yang menentukan.
Lei Tian berjalan ke arah Xiao Mei yang kini tengah meringkuk, sorot matanya kembali tenang meski ia baru saja menebas leher Yang Mi. Baginya seseorang yang sudah ia targetkan untuk mati maka tidak ada yang bisa menghalangi, dan perlu juga ia pikirkan. Sementara Zhao Yuxi sudah tidak perlulah pikirkan, nasibnya juga akan ditentukan oleh Kaisar Qin yang merupakan pengatur wilayah kekaisaran. "Menantuku," seru Kaisar Qin yang tampak gemetar, wajah tampan Lei Tian dan usianya yang masih sangat muda membuatnya sangat terkagum-kagum. Apalagi ia juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana Lei Tian bertarung dengan kekuatannya yang sangat luar biasa, namun ia juga sedikit malu dengan ucapannya di masa lalu. Ketidakhadiran Lei Tian saat pertama kali di Akademi Kekaisaran telah membungkam segala persepsinya, malah pemuda tersebut akan menjadi menantunya. "Salam hormat Kaisar," ucap Lei Tian dengan sopan. "Aish, kamu adalah menantuku, tidak boleh terlalu sungkan seperti itu," ucap Kaisar Qin Lao. Ia tidak mau melewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri pada pemuda pilihan putrinya tersebut. Lei Tian sedikit kikuk, ucapan Kaisar Qin Lao yang sudah menganggap dirinya sebagai menantu di depan orang banyak membuatnya sedikit malu. Tetapi ia juga sangat senang dengan kemajuan hubungannya dengan Qin Qian yang memang akan ia jadikan istri dalam waktu dekat ini. "Ayah, biarkan Tian Gege istirahat dulu. Dan aku juga bukan satu-satunya wanita Tian Gege." Qin Qian menarik tangan Li Yifei, bermaksud memberitahu situasi yang sudah terjadi. "Hahaha. Tidak masalah, seorang lelaki tangguh tidak mengapa memiliki wanita lebih dari satu," ucap Kaisar Qin Lao. Sebagai seorang lelaki ia sangat mengerti dan melihat kedekatan putrinya dengan Li Yifei pun membuat dirinya senang. "Gege, bagaimana dengan dua wanita tersebut?" tanya Li Yifei menunjuk ke arah Xiao Mei dan Zhao Yuxi. "Biarkan ayahanda Kaisar yang menghukum mereka, selain membunuh aku tidak paham dengan hukum yang berlaku di Kekaisaran," jawab Lei Tian dengan lugas. "Baiklah jika begitu, aku akan menghukum mereka semua yang terlibat dengan seadil-adilnya," ucap Kaisar Qin Lao dengan tatapan tajam ke arah Xiao Mei. Di tempat yang berbeda, di dalam sebuah pavilion, ada sebuah kota di kaki bukit yang memiliki esensi Qi sangat baik. Kota ini, Kota Yongxin, adalah tempat tinggal para sesepuh pendekar keabadian yang berada di wilayah Kekaisaran Fei. Senior, dua orang lagi dari pihak Qin Zhang sedang bertarung. Setelah satu di antaranya sudah tewas, kini seorang pendekar yang bernama Lei Tian dan Yang Mi sudah mulai bertarung. Keduanya telah bertarung dengan sangat serius. Terlihat seperti itu, salah satu dari mereka mungkin akan mati. Seorang pendekar keabadian sedang memberitahu berita terbaru. Ia dan lawan bicaranya merupakan orang yang berasal dari kelompok yang sama. "Biarkan saja mereka saling bertarung, jika saatnya sudah benar-benar tepat barulah kita bergerak ke sana," ucap lelaki sepuh dengan kekuatan yang sama dengan Akong. "Baiklah jika begitu," jawab lawan bicaranya dengan nada segan. Meski keduanya tampak memiliki kekuatan yang sama, namun ia sangat menghormati keberadaan lelaki tersebut yang merupakan sesepuh agung dari masa lalu. Sebagai pemimpin para pelindung wilayah, lelaki tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan kultivator di wilayah Kekaisaran Wei sebelumnya. Kematian seorang pendekar keabadian sangat menentukan kekuatan suatu wilayah. Dengan adanya selisih satu orang saja maka akan menjamin bahwa kekuasaan atas seluruh wilayah alam kehidupan akan terwujud. Jika Yang Mi benar-benar mati,
sudah tentu seluruh pendekar keabadian yang tersisa akan mengalami efek pertarungan yang tidak terduga. Jika ditilik dari sejarah masa lalu, keberadaan 5 orang pendekar keabadian yang dipimpin oleh Wei Jun tidak sekuat sekarang. Seiring perjalanan waktu, kekuatan mereka juga bertambah kuat. Berbeda dengan kelompok Qin Zhang, keberadaan kelompok Wei Jun justru lebih dominan pada saat ini, sehingga mereka beranggapan tidaklah berlebihan jika ingin seluruh wilayah alam kehidupan ini. 180. Menguasai Akademi Kekaisaran. Lei Tian berjalan menuju gerbang Akademi Kekaisaran, memandangnya sejenak lalu menggeleng pelan. Bersamanya kini berdiri 2 orang wanita tercantik, Qin Qian dan juga Li Yifei. Di depan tatapan banyak orang Lei Tian menghentikan langkahnya, lalu berkata, "Sesepuh mohon izin, aku sudah datang." Beberapa detik kemudian 2 pria berjubah hitam muncul. Tidak ada yang dapat merasakan aura kedatangannya kecuali Lei Tian yang sejak awal sudah mengetahui keberadaan Zhu Kai dan juga Qin Zhang. "Anak muda, sepertinya kami yang sudah sepuh ini harus benar-benar mengikuti jejak Akong." Terdengar suara Qin Zhang, tubuh tuanya kini terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. "Kau juga benar-benar menepati janjimu untuk datang ke tempat ini," timpal Zhu Kai dengan ramah. Melihat keberadaan 2 sesepuh yang sangat sulit dijumpai membuat seluruh orang yang menyaksikan keadaan ini menjadi terguncang. Qin Zhang yang tak muncul meski istana kekaisaran direbut tapi dengan santainya lah menyapa Lei Tian. Bahkan Kaisar Qin Lao saja tidak berani menatap sesepuh keluarga Qin tersebut. Namun ia melihat jika putrinya yang kini tengah bersama Lei Tian berada dalam posisi yang lebih baik darinya. "Cucuku, pilihanmu terlalu mengerikan." Hahaha, Qin Zhang menyentuh bahu Qin Qian, menatapnya dengan hangat. Qin Qian hanya tersenyum malu, namun kebanggaan di dalam hatinya tidak bisa ia pungkiri. Lei Tian yang sangat luar biasa kini sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. "Sesepuh, untuk sementara aku mohon izin untuk membenahi Akademi Kekaisaran." Lei Tian mengungkapkan rencananya. Ia tidak sungkan kepada kedua orang tetua tersebut. "Tentu saja, lakukan menurutmu yang terbaik." Dari semenjak didirikan sampai kini tidak banyak yang terjadi yang sesuai dengan tujuan tempat ini didirikan, jawab Qin Zhang dengan santai. Ia dan Zhu Kai memang sebelumnya sudah berencana menyerahkan Akademi Kekaisaran kepada pemuda tersebut. "Baiklah jika begitu, aku akan memulainya dari sekarang. Aku khawatir akan ada pergerakan dari wilayah Fei, karena itu pertahanan yang terbaik bukan menyerang tetapi mempersiapkan segalanya dengan matang dan membuat musuh terkubur." Dengan pengetahuannya yang buntu, Lei Tian berkata dengan jujur, apa yang dikatakan oleh Yang Mi sebelumnya harus ia sikapi dengan baik. Meskipun Lei Tian masih mampu berhadapan dengan 5 pendekar keabadian lainnya, tetapi ia juga memikirkan keselamatan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Apalagi 200 orang murid dalam yang ia minta sebelumnya dari sekte, oleh sebab itu ia akan memulai rencananya dimulai dari mereka semua. Qin Zhang dan Zhu Kai kini berada di sisi Lei Tian, membuat dukungan terhadap pemuda tersebut sebagai penguasa tunggal Kekaisaran Qin. Lei Tian hari ini benar-benar datang ke Akademi Kekaisaran, bukan sebagai murid yang tidak sempat ia rasakan melainkan sebagai pengatur sekaligus penguasa akademi yang sangat disegani tersebut. Setelah Akademi Kekaisaran dibersihkan dari orang-orang yang mendukung Xiao Mei, kini tempat tersebut sudah benar-benar bersih dari pihak-pihak yang terlibat dalam aksi pemberontakan sebelumnya. Mereka semua dipisahkan lalu dibawa ke penjara bawah tanah sambil menunggu hukuman yang akan dijatuhkan.
Lei Tian yang kini sudah mendapatkan hak penuh untuk mengurusi Akademi Kekaisaran segera bergerak cepat. Ia memanggil Mu Xianji dan juga beberapa orang yang mengerti bahan herbal untuk menyiapkan sejumlah bahan yang diperlukan oleh Lei Tian. Meskipun setelah pertarungan melawan Yang Mita belum beristirahat, tetapi dirinya tidak menghiraukan pribadinya sendiri. Seperti berpacu dengan waktu, lah terus bekerja memikirkan suatu rencana besar untuk menghadapi peristiwa besar yang menurutnya akan terjadi beberapa hari lagi. Sementara Lei Tian sedang berpikir keras, dua wanitanya terlihat akrab dengan Sui Niao dan juga Liu Xuan. 4 orang wanita yang kini menjadi bagian hidup dari Lei Tian itu tidak segan-segan bersenda gurau mengisi keceriaan Akademi Kekaisaran yang biasanya tampak sepi. Dengan bantuan sumber daya Akademi Kekaisaran, bahan-bahan yang diperlukan oleh Lei Tian kini tersedia saat hari sudah malam. Sementara untuk bahan tertentu Lei Tian akan mencarinya di tempat Akong sekaligus akan mengajak sesepuh Zhu Kai dan juga Qin Zhang untuk berkunjung. Lei Tian dengan segera mengeluarkan keahliannya untuk membuat ramuan dalam jumlah besar, lah akan melakukan hal yang spektakuler berupa menciptakan pendekar tingkat langit yang berasal dari murid dalam Sekte Belati Merah. Mereka umumnya masih berada di tingkat kaisar dan sebagian lainnya berada pada ranah pendekar bumi, jadi Lei Tian membutuhkan proses tambahan sebelum mereka menjadi pendekar dewa. Dalam ide gilanya ia akan mengisi Akademi Kekaisaran dengan 200 orang pendekar tingkat dewa yang berasal dari Sekte Belati Merah. Dengan demikian sebagai pemimpin sekte tersebut Lei Tian sudah melakukan terobosan terhadap sekte yang dipimpinnya. Setelah urusan ibu kota selesai barulah ia membenahi sekte, membawanya sebagai sekte terbesar di benua timur. Hingga tengah malam, barulah Lei Tian selesai membuat ramuan untuk meningkatkan tenaga dalam yang pernahlah berikan kepada orang-orang yang berada di Sekte Perisai Api pada waktu sebelumnya. Peningkatan kekuatan yang diharapkan kali ini bertahap. Setelah kekuatan mereka stabil di tingkat pendekar langit barulah Lei Tian melanjutkan ke tahap berikutnya. Adapun secara khususlah sudah menyiapkan rencana membuat ramuan untuk 2 orang penatua, hanya saja baru besok baru bisa lah kerjakan setelah meminta petunjuk dari Akong. 200 orang murid dalam ditambah dengan San Yuze dan Yun Zixin, bersiap dalam keadaan kultivasi di lapangan beladiri Akademi Kekaisaran. Sebelumnya mereka sudah dikumpulkan di tempat itu untuk menerima arahan dari Lei Tian. Tanpa banyak bertanya mereka menjalankan instruksi dari Lei Tian. Selain ramuan penambah tenaga dalam di hadapan mereka juga terdapat puluhan batu roh. Akhirnya selesai juga batin Lei Tian pelan. Setelah seharian berjibaku akhirnya ia tiba di kamar Qin Qian. Setelah membersihkan dirilah segera menghampiri wanita tercintanya tersebut. Sementara urusan murid-murid yang sedang meningkatkan kekuatan ia serahkan kepada Penatua Song Gui dan juga Penatua Mu Chen. Sementara para tetua dan patriark Sekte Pedang Emas dan juga patriark Perisal Api tampak mengobrol akrab membahas perkembangan yang baru saja terjadi. Beberapa petinggi keluarga Qin juga tampak mulai berdatangan dan membahas acara pernikahan Putri Qin Qian dengan Lei Tian. Bahkan dalam acara tersebut juga akan dilangsungkan dengan 2 pengantin wanita dan 1 pengantin pria. Dalam hal ini Lei Tian akan menikahi Putri Qin Qian dan juga Li Yifei sekaligus. Acara juga akan digelar dalam kurun waktu 1 minggu dari sekarang. Ide ini juga sebenarnya dimiliki oleh Lei Tian. Ia tidak hanya ingin menggelar acara pernikahan tetapi juga ingin menjebak para pendekar keabadian dari wilayah lain untuk datang ke Akademi Kekaisaran Qin. Mereka tentunya akan berpikiran jika Lei Tian sedang lengah karena memikirkan acara pernikahan yang rencananya akan digelar secara meriah tersebut.
"Gege, sepertinya kau nampak lelah," tanya Qin Qian di dalam kamarnya. "Tidak lagi setelah aku bertemu denganmu," jawab Lei Tian sambil tersenyum penuh makna. Tidak diragukan lagi, keduanya melakukan kultivasi ganda kembali. Setelah sebelumnya Lei Tian bersama dengan Li Yifei, kini giliran Qin Qian yang menjalani aktivitas menyenangkan tersebut. Hingga hari berganti, kini keduanya masih asyik memadu kasih. Dengan segala pencapaian yang dihasilkan oleh Lei Tian membuat Qin Qian merasakan kebahagiaan lahir batin, hingga penerobosan dirinya pun tidak bisa dihindarkan. Dengan memanfaatkan kondisi keduanya kini kekuatan Qin Qian memasuki ranah pendekar dewa tingkat menengah. Sementara Lei Tian pun mengalami penambahan energi yang cukup signifikan, staminanya yang banyak terkuras kini kembali bertambah kuat seiring lamanya kultivasi ganda yang ia lakukan. Kabar kebangkitan Lei Tian dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Qin. Kabar hancurnya dinasti yang juga sudah menyebar dengan cepat berbarengan. Dengan melejitnya nama Lei Tian, berita luar biasa ini memiliki efek yang sangat luar biasa. Banyak orang yang ingin datang dan menyaksikan Lei Tian secara langsung ke ibu kota Kekaisaran. Dari malam hingga pagi-pagi sekali sudah banyak warga dan kelompok tertentu yang sudah berkumpul di kota Miayang. Mereka semua tidak sabar ingin mendengar dan melihat secara langsung idola mereka yang selama ini dikabarkan telah meninggal. Hanya saja ketatnya penjagaan membuat mereka tidak leluasa memenuhi hasrat keinginan tahuannya. Namun dari para prajurit mereka dapat mendengar pengakuan tentang kejadian yang baru saja berlangsung. "Sesepuh, mari kita berangkat," ucap Lei Tian. Menghiraukan semua keadaan ia sudah bersiap menuju tempat Akong. "Memang luar biasa, kau sepertinya tidak mengalami kelelahan sedikitpun," ucap Su Kai sambil tersenyum. "Itu karena aku rajin berkultivasi," jawab Lei Tian dengan tenang. "Hahaha. Sudahlah, mari kita segera berangkat," ucap Qin Zhang dengan ekspresi tidak sabar. Sudah lama sekali ia tidak berjumpa dengan rekannya, sejak Akong menutup diri ia tidak mau dijumpai oleh siapapun. Namun dengan adanya Lei Tian mereka memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan salah satu pendekar keabadian terkuat. Beberapa detik berikutnya, 3 berkas cahaya terbang menuju arah timur. Dengan kecepatan yang sangat cepat tidak membutuhkan satu tarikan napas bagi mereka untuk tiba di tempat pribadi kediaman Akong. "Salam kakek," ucap Lei Tian sesaat dirinya mendarat di depan mulut gua. "Sesuai dugaanku, kau memang luar biasa," jawab Akong menjawab sapaan Lei Tian. "Sepertinya kau ingin membuat masa-masa tua kami tidak tenang," ucap Qin Zhang menyapa Akong. "Hahaha. Kalian duduklah dulu. Nanti kita akan berbincang banyak, sepertinya bocah ini memerlukan sesuatu dariku," ucap Akong sambil menatap Lei Tian dengan senyuman. Bersambung. Bunga Alvin.